Bearingnya ini kalau di dalam perlumasan pasti kan aus. Nah ini pasti termakan. Efeknya kalau misalkan dia mobilnya diakselerasi, dia akan getar, Pak. Nah ini gimana cara membedakan getar yang sumbernya dari sini? Lebih ke nggak bisa jalan, Pak. Iya. Di gas meletak, Pak. Meletak nggak bisa jalan. Ini, Pak. Tuh, Sobat Apedia. Nah, indikasi ini mau coba, Pak. Mobilnya yang getar pada saat tanjakan siapa? Ayo, komentar. Alatnya angkat barbel, Pak. Oh iya ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia dimanapun berada. Kembali dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kita tetap berbagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua seputar otomotif. Kemarin kita biasa mengambil konten di GK Auto Service. Saat ini kita kembali ke AHA Motor Yogyakarta. Apa yang mau kita bahas kali ini? Ini sangat bermanfaat sekali. Dan ini dia narasumbernya. Assalamualaikum, Mas John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas John mau kemana? Alatnya angkat barbel, Pak. Oh iya ya. Sebentar. Ngomong-ngomong ini bukan barbel ini. Apa ini? Nah, kita akan diskusi dengan Mas John nih. Bentar, Pak. Seputar yang mau kita bahas. Karena ini juga sangat bermanfaat dan sering kejadian yang ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar Apedia seputar ini nih yang mau kita bahas ini. Baik, nah Sekalian iklan, Pak. selain iklan ya, Kardusnya aja, Pak. kardusnya. Kardusnya aja. Baik, Ya, Pak. Mas John, gimana Mas John? Ini apa sebenarnya ini? Kan kalau di konten kita udah sering nih kita Ya. angkat ya, pernah ganti apa namanya? Boot drive Boot ya. ini keseluruhan namanya asroda, Pak. Oh, atau asroda. atau drive shaft. Drive shaft. Ya, yang sering bermasalah pada drive shaft sendiri kan boot drive-nya ini sering sobek, Pak. Oke. Kayak gini, ini udah indikasi, ini udah mau sobek. Dari mana Mas tahu itu mau sobek? Nah, ini udah rata-rata, Pak. Ini, Pak. Datar, Pak. Coba kita lihat. Oh. Iya. Ini, Pak. Tuh, Sobat Apedia. Nah, indikasi ini mau sobek, Pak. Bentar lagi sobek ini. Ya. Nah, kalau ini lama-kelamaan nanti kan pasti jebol, Pak. Nah, di dalam boot drive shaft ini ada yang namanya grease. Atau fat atau gemuk. Tapi khusus pelumas. ya, gemuk pelumas khusus ya. Ya, khusus, Pak. Oke. Khusus. Nah, kalau misalkan dia dibiarkan lama-lama kan pelumasnya habis. Oke. Nah, di dalamnya ini ada sebentar, Pak. Saya kemarin habis ganti. Ada yang udah dibuka ya? Bentar, Pak. Maaf, Pak, lama nyari bahan tapi dalamnya nggak ada ya. Nah, Udah hilang. jadi Ini, Pak. Tadi sampai mana ya? nah, tadi katanya kan dalamannya. bocor ya. Dalamnya ini kan ada grease ya. Nah, dalamnya grease. Nah, kalau misalkan grease-nya habis, nanti biasanya kan ada bearingnya, Pak. Bearingnya ini kalau di dalam perlumasan pasti kan aus. Nah, ini pasti termakan. Efeknya kalau misalkan dia mobilnya diakselerasi, dia akan getar, Pak. Oh. Ini. Karena bila itu kalau udah kering atau bagaimana, Mas? Atau kalau pas bocor langsung getar? Atau efeknya jangka panjang, Pak. jangka panjang ya? Karena sudah dalamannya aus, nanti lama-kelamaan dia akan kocak, lebih ke kocak, nanti getar. Nah, saya agak mundur aja, Pak. Saya kameranya. Biar muat ya? Ya. Baik. Ya. Oke, jadi kalau dia masih proses awal ya, pada saat bocor awal itu belum langsung getar ya? Belum, Pak. Yang pasti yang di short ada, Pak Topek sudah buat. Ya. Dia pasti di sekitaran boot drive shaft ini ada cipratan yang melingkar, bergaris gini, Pak. Langsung Nah, di ini sekitaran gini. kita lihat dulu ya, ini video insertnya. Pemilik kendaraan penggerak roda depan. Nah, waspada, ada kebocoran. Di bagian apa, Mas John? Ini di boot drive shaft-nya, Pak. Ini, Pak. Indikasi gampangnya ada cipratan
gampangnya grease Pak atau pelumas. Ya. Di sekitar bootnya Pak. Nah, ini bootnya nih. Nah, bocornya berarti dari situ ya? Iya Pak. Tuh. Apa efeknya Mas kalau kebocoran dibiarkan? Efek jangka panjangnya di akselerasi getar Pak mobilnya Pak. Wah, geter. Ya, pas akselerasi kecepatan 30 sampai 80. Pokoknya saat diakselerasi dia getar. Kalau dilepas gas dia tenang lagi Pak. Oke, baik. Oke, udah dilihat. Nah, seperti itu ya. Nah, shortnya gitu Pak. Ada bekasnya di sekitaran, lebih ke mesin Pak. Mesin, member, terus pokoknya nyiprat kemana-mana gitu. Itu yang bagian dalam ya? Kalau ciri-ciri yang bagian luar? Sama Pak. Kalau yang dalam kan namanya CP join. Nah, CP join. Kalau yang luar kan ini gampangnya kopel Pak. Kopel. Gampangnya kopel namanya. Oh, beda ya namanya ya? Beda Pak. Oke. Beda. Dalamannya juga beda Pak. Ini pelor bulat. Kalau yang ini pelor yang bearingnya gepeng Pak. Iya, pakai bearing bambu. Kalau ini pelor bulat kayak kelereng Pak. Kayak kelereng ya. Ya, yang kopel yang luar. Oke. Yang paling sering bocor itu yang di sebelah mana Mas? Di dalam Pak, inner Pak. Dalam, inner ya. Yang sering. Karena mungkin dekat sama mesin Pak mungkin. Jadi karetnya gampang ketas. Kalau mungkin yang di dekat mesin atau transmisi kan lebih kena panas Pak. Mungkin karetnya lebih gampang ketas gitu. Yang gampang rusak. Baik, Mas John. Kalau kendaraan kita ada kebocoran tadi, ya. Nah kan kita segera menggantinya, itu lebih baik ya. Ya. Nah kalau kita membiarkannya dan sampai sampai habis nih. Habis pelumasnya. Ya, sampai pelumasnya habis. Getar tadi yang Mas cerita tentang akselerasi itu muncul di saat-saat sudah habis. Atau berjalan proses sampai habis itu sudah mulai ada yang aneh dalam akselerasi dari awal kendaraan tersebut? Kalau dalam kondisi yang pernah saya temuin sih, ini Pak, yang di pelumasnya ini sudah mulai kering Pak. Oh, tapi masih ada? Masih ada, sedikit. Nah, kalau misalkan, tapi kan ngumpulnya pasti di karetnya Pak, nggak di bearingnya. Iya, benar. Pasti di luarnya. Ya, yang di dalamnya ini nggak dapat pelumasan. Jadi kan cepat aus. Nah, kalau diakselerasi dia kan dapat momen puntir Pak, drive shaftnya Pak. Iya. Nah, kalau dia tidak balan atau tidak center, dia kan kalau ausan pasti nggak center Pak. Nggak pas tengah gini. Dia kan bisa aja geser ke sini. Itu gara-gara tidak ada grease-nya lagi atau karena aus tadi? Karena aus Pak. Karena tidak ada grease, aus. Nah, itu bisa oblak. Ausnya itu sebenarnya rumahnya atau rumahnya Pak. Rumahnya. Lebih ke rumahnya. Ini loh Sobat Apedia, yang aus itu ternyata ininya. Ya, rumahnya. Yang dalamnya sini Pak. Nah, kalau misalkan sudah sampai kering, sampai benar-benar kering kayak di luar gini, bisa saja bearing bambunya yang di dalam sini rontok Pak. Saya yang kemarin itu ini harusnya kan ada 3 bearing di dalamnya ini. 3 bearing itu. Ada 3 bearing di sini. Ya. Itu 2 rontok Pak. 2 rontok, cuman 1 yang nyangkut. Jadi itu kebetulan kendaraannya Matic, lebih ke nggak bisa jalan Pak. Oh gitu. Tidak ada suara. Iya. Di gas meletak Pak. Meletak nggak bisa jalan. Kebetulan mobilnya juga sedang ngeluh ke indikasi OH. Kebetulan untuk OH-nya ACC. Nah, dicek sekalian di Matic-nya, ya ketahuan di drive shaft-nya dia rontok di CP joy-nya. Baik. Nah, rontok tadi Mas, itu biasanya sampai berapa lama Mas dari proses bocor sampai rontok? Pernah tahu nggak? Biar kita tuh ini kalau 6 bulan Pak biasanya. 6 bulan? Kalau dari bayangan saya Pak. Iya. Kalau sobeknya cuman kecil gini Pak. Kecil gini dikit. Sekitar 6 bulanan Pak. Sekitar 6 bulan. Atau kilometer mungkin, kalau untuk kilometer sendiri mungkin di 20.000 Pak. 20.000 setahun? Ya.
Kalau yang bulanan kita tidak lihat kilometer atau tidak lihat dia jalan, kemudian 6 bulan ke setahun. Oh, gitu ya. Kurang lebih. Baik. Nah, Sobat Apedia, akselerasi getar dari kilometer 30 kecepatan ya? Ya, di terasa itu di 30 km per jam itu diakselerasi, Pak. Baik, ini ada pertanyaan saya, Mas. Getar itu kan banyak sumbernya, ya kan? Nah, ini gimana cara membedakan getar yang sumbernya dari sini? Kalau ini pas diakselerasi aja, Pak. Jadi seluruh bodi itu getar. Jadi kayak ban itu ngegol gini, Pak. Tapi kalau dia dari luar memang megol? Enggak kerasa. Hanya kerasa aja. Pas diakselerasi aja dia getar. Habis itu gas dilepas, dia anteng lagi. Jadi nggak bisa ngebut dong berarti untuk mencapai biar enak akselerasi kan? Kalau awal-awal. Kalau untuk jiwa muda mungkin nggak enak, Pak, karena sering bejek-bejek gas, gitu. Kalau orang tua santai-santai aja, mungkin nggak terasa. Oh iya. Kalau orang misalkan sudah agak berumur mungkin lebih ke hemat bahan bakar atau nggak usah. Santai aja lah. Gitu santai aja lah. Iya. Nggak terasa akselerasinya. Sering nggak terasa, Pak. Okay. Cuman kami nemuin di sini orangnya nggak tahu kalau driftnya sendiri sudah udah nggak balan. Oke, Mas. Apakah ini hanya pada saat akselerasi itu maksudnya di jalan datar atau tanjakan? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Pokoknya saat kendaraan diakselerasi, digas. Berarti tanjakan juga? Tanjakan juga, tambah terasa, Pak. Ayo, Sobat Apedia, mobilnya yang getar pada saat tanjakan siapa? Ayo, komentar. Ya, komentar di bawah. Ya, komentar di bawah ini ya. Pas tanjakan, apalagi ini Pak yang saya temuin sering di L10, L11 sama T31. Oh, T31. T31. Ada. Nah, ini ceritanya hanya untuk kendaraan yang berpenggerak depan ya, Mas ya? Iya, penggerak depan. Kalau belakang beda cerita, Pak. Beda lagi, yang belakang itu juga ada getarnya tuh ya? Iya, belakang. Kalau belakang kemungkinan besar dari setelan ini, Pak. Apa namanya itu? Propeller ya? Ya, propeller ke ini, axle-nya, Pak. Iya, ke axle-nya. Yang di tengah itu. Yang tengah. Nah, sekarang kita konteksnya ke penggerak depan dulu aja, Pak. Ya, karena ada barangnya. Iya, baik. Jadi Sobat Apedia yang memiliki mobil penggerak depan, sekarang itu kan sudah hampir ya. Yang Avanza saja, New Avanza sudah penggerak depan gitu ya. Nah, jadi sering-sering memperhatikan kalau tanjakan, yang paling enak tanjakan lah. Kenapa? Kalau tanjakan kan kita harus berakselerasi kan ya? Ya, harus berakselerasi, beban semua harus dikeluarkan semua tenaga mesin. Betul. Pokoknya semua kemampuan kendaraan diuji di situ, Pak. Nah, karena kalau dia di jalan datar kan nggak semua orang ya? Nggak semua orang. Nggak semua orang. Tapi kalau tanjakan pasti. Kalau misalkan di jalan datar ya paling enggak kecepatan 30, coba akselerasi dikit aja. Ada getar enggak di bodi? Pokoknya ada itu pasti akselerasi aja. Habis itu dilepas gas, dia anteng lagi. Oke, berarti ini salah satu ciri-ciri drive shaft-nya sudah oleng. Berarti ini wajib dilakukan test drive bagi mereka yang ingin beli mobil bekas. Bisa. Nah, itu, Pak. Iya kan ya? Ya. Jadi Sobat Apedia yang ingin beli mobil bekas, test drive ya? Ya, test drive. Caranya? Nah, caranya ya itu tadi, kilometer 30 km per jam maksudnya. Di akselerasi aja. Akselerasi maksudnya digas tiba-tiba? Maksudnya nggak sampai bejek penuh, cuman digas aja. Itu kalau ada getar berarti indikasinya ini. Pasti. Nah, habis itu dilepas gasnya. Lepas gasnya hilang. Dia langsung anteng lagi. Baik. Dari sini. Mas, kalau udah akselerasinya bergetar, ya. Ini harus diganti yang mana? CV join-nya aja, Pak. Sudah CV cukup. join. Ya, CV join itu yang ini. Tapi harus satu ini, Pak ya, satu set. Nggak bisa satu dalamnya aja atau luarnya aja, nggak bisa, Pak. Kalau kami kan sering ke ini, Pak. Yang penting barangnya awet, mobilnya nggak getar. Oke. Adanya KW. Oh. Ya. Jadi ini nanti kalau KW kita beli hanya khusus yang ini saja? Ya, untuk yang ini CV join-nya aja, Pak. Jadi yang dijual itu nanti ini? Kalau kita beli? Ini sama dalamnya, sama Pak. Dalamnya? Bearingnya. Nanti saya coba cari contohnya hilang, Pak. Oh iya, nggak apa-apa, Mas. Jadi nanti kalau kita beli yang
inner ya berarti ya? Ya inner, Yang dalam. inner, nah ini sama nanti sama ini ya, sama bearing ya? Ya, sama bearingnya, sama bootnya Pak. Sama Satu set. bootnya, oh Ya, ya ini. sama Baru dipasang pengacengnya nanti ke juga. sini. Nah itu biasanya hilang Mas, kalau udah diganti? Harus kiri kanan Pak. Kiri kanan ganti. Kiri kanan. Biar seimbang. Oh. Saya soalnya sudah pernah nemuin itu sampai 3 hari Pak. Nggak hilang-hilang? Nggak hilang-hilang, cuman ganti satu. Sobat Apedia. Coba saya bersihin, saya gris ulang, nggak hilang Pak. Harganya berapaan sih? Sejutaan? Ada? Nggak sampai Pak. Nggak sampai. Kurang lebih 400-500 ribu aja Pak. Kalau di toko Satu. online tuh? Coba aja teman-teman Oke. di cek toko online aja Pak. Cek toko online Ya, ya, harganya teman-teman, berapa ya? ya. Tapi jangan ini ya, nanti diratakan semua murah kok. Ternyata ada yang kualitas KW Kualitas. ya. Ya kalau kami sendiri kan nyari yang KW grade-nya itu paling tinggi Pak. Paling tinggi, paling sudah kami coba. Iya. Di customer sudah merasa puas dengan harga yang relatif Tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi Pak. Oke. Tapi kalau orinya ada nggak terpisah atau harus satu? Kalau ori seingat saya ada Pak. Tapi Ada? harganya ya lumayan. Saya nggak bisa nyebutin karena saya sudah lupa, sudah lama. Pokoknya di atasnya Pak. Oke. Nah, begitu Sobat Apedia. Ya. Berawal dari hal yang sangat kecil sekali ya. Sangat sepele Pak. Sepele dan kita Sepele. biasanya lalai ya. Ya, lalai. bisa jadi sebenarnya karena nggak tahu juga cara ngeceknya ya. Iya. Nah. Terlebih kan ini posisinya sangat tersembunyi Pak. Iya benar. Lebih baik kalau Sobat AHPD semua kalau misalkan servis mobil ke bengkel request aja cek kaki-kaki gitu aja. Oh. Biar mengecek. Ini kan kalau cek kaki-kaki ini pasti dicek Pak. Oh pasti dicek ya? Pasti dicek. Nah tuh Sobat Apedia, cek kaki-kaki biar Ya. ini sekalian dicek. Ada kebocoran nggak di dalam atau yang luar? Nah nanti kan sekalian dicek mana yang urgent mana yang enggak. Oke. Misalkan ada kerusakan tapi belum urgent, terus mungkin budgetnya belum ada, bisa dipending dulu. Misalkan buat PR aja Pak. Baik. Buat teman-teman Sobat AHPD semua. Ya. Mas, kalau ini yang innernya yang bocor, Ya. tadi bergetar. Kalau yang outernya, apakah bergetar juga? Outernya ada Pak yang sampai bergetar, ada yang enggak Pak malahan. Oke. Ya kan soalnya hanya untuk penumpu yang luar. Untuk ngikutin yang dalamnya aja Pak. Yang diputar kan, yang diputar. Sobat Apedia, mohon maaf terjadi kesalahan teknis ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan berikan penutup dari konten kita di siang hari ini yang seputar Astroda ya. Astroda ya. Ini Mas. Oh iya Pak. Nah, Amit. Baik. Maaf tangannya agak kotor Pak. Iya. Tadi terakhir kita berbicara tentang kemungkinan bergetar kalau yang bocor itu yang bagian Dalam Pak. dalam. Iya. Kan? Nah, tapi pertanyaan terakhir itu bagaimana kalau dari bagian luar? Apakah ada getaran juga? Jarang terjadi Pak kalau yang luar Pak, yang kopel. Gampangnya gini Pak, kalau untuk kebocoran boot drive shaft kan pasti kalau ini untuk Serena C24 ya Pak ya. Kan gampang ini lihatnya. Tinggal senter, kalau ada roda tinggal cari selahnya senter aja Pak. Ada apa? Berjajar grease atau pokoknya kotor-kotor oli gitu Pak. Kalau sudah gitu kalau mau servis request aja langsung cek kaki-kaki gitu aja. Nanti udah sekalian cek boot drive shaft sama busing-busing itu semuanya. Termasuk shock. Ya Pak. Jadi jangan sungkan-sungkan minta langsung dicek. ya langsung aja request cek kaki-kaki itu aja Pak. Oke, biar ketahuan bahwa ada nggak kebocoran di Boot drive shaft. boot drive shaft. Ya, sama nanti cek kampas roda juga secara visual ketebalannya. Terus misalkan Sobat AHPD semua belum ada budget, itu bisa jadi referensi untuk catatan di mobil itu apa aja sih yang perlu diganti gitu. Diutamakan ya. Ya, nanti kalau misalkan ada urgent itu nanti pasti dikonfirmasi dulu Pak. Ini wajib resikonya ini kalau dipakai jalan gitu kalau yang urgent. Siap, baik. Terima kasih Mas Jun. Iya, Pak. Informasi yang dibagikan untuk kita semua di AHPedia. Ya. Mudah-mudahan semakin tinggi Ya rasa kita care sama mobil kita. dan akhirnya muncul kewaspadaan Iya. pengendara ya. Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Jun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.